Shalom. Shalom. Shalom, ada sukacita siang hari ini untuk kita semua. Amin, selalu sukacita untuk kita. Bapak Ibu, coba berikan tos kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Coba kita tos dulu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kuasanya luar biasa untuk kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk duduknya lebih ke depan, kita sama-sama mulai ibadah kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, kita satukan hati kita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita siang ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hari yang telah Engkau berikan pada siang ini. Kau tibakan kami di tempat ini, tidak kurang satu apapun Tuhan. Kau pimpin kami, Kau urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Juga untuk kami yang melayani siang hari ini Tuhan. Semua kami serahkan ke tangan kudus-Mu Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami. Kami beri hati kami siang ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Tuhan biarlah Engkau mau diam. Engkau mau hadir bertahta di setiap pujian kami. Biarkan ibadah kami berjalan semua dari awal sampai akhir Tuhan atas izin-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami siang ini Tuhan. Kami serahkan semua di kaki-Mu Tuhan. Biarlah siang ini ibadah kami, satu kerinduan kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, bukan satu rutinitas Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita yang mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus siang hari ini. Kita terus bersuka cita menyembah Tuhan siang ini. Jangan biarkan hati-hati yang pahit terluka. Tapi percayakan semua Tuhan yang pulihkan. Amin. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita naikkan pujian ini untuk kita terus memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu mari kita sama-sama naikkan lagi pujian ini dari awal. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih.
seperti pelangi sehabis hujan. Kita naikkan lagi pujian ini sama-sama lebih lagi untuk doa kita siang hari ini. Sungguh ku bersyukur, amin, Kau menyertai hidupku selama ini, amin. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini. Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan pujian ini lebih lagi untuk memuji-muji Tuhan. Kita naikkan tangan kita untuk menyembah Tuhan. Yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Hari ini karena Tuhan amin, Tuhan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Bapak Ibu, saya mau kita naikkan lagi pujian ini sama-sama lebih lagi. Kita undang Tuhan hadir di tempat ini. Katakan Tuhan, ku bersyukur, amin Tuhan. Kau menyertai hidup, Kau menyertai hidup kami selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sama-sama. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, melewati indah kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan lagi, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau dengar kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Semua yang kami alami semua izin lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan lagi, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik. Engkau teramat baik untuk kami Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, kasih Tuhan
kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap sukacita untuk Tuhan ya siang hari ini. Coba kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita memuji menyembah Tuhan. Tinggalkan semua masalah. Jangan ada raut muka yang bersedih karena kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Kita memberikan pujian untuk Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama. Baku rapat di kepala, yang kejagutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indah. Baku rapat di kepala, yang kejagutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. 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 Haleluya. Memang luar biasa kita memuji Tuhan. Betapa indahnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tetap sukacita, tetap fokus memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Siang ini sebelum kita menerima firman Tuhan dari nanti yang disampaikan oleh Ibu Evangelis Carlita Sari. Tapi mau kita naikkan dulu pujian untuk menerima, menyambut firman Tuhan. Supaya firman Tuhan nanti bisa bertumbuh, berkembang dalam hati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kami bersatu dalam hati Tuhan memuji Engkau. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau selamanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bapak Ibu, kita naikkan lagi pujian ini lebih lagi untuk kita menerima firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Kau selalu setia untuk kami Tuhan. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawaban. Sama-sama kita naikkan ini.
saya undang sama-sama berdiri. Kita naikkan lagi pujian ini. Kita akui di hadapan Tuhan. Yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawaban, hanya Engkau jawaban kami. Engkau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Sembuhkan aku, ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mukjizat-Mu, ku alami sekarang ini. Haleluya Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua anak-anak-Mu yang luar biasa ini. Untuk kami bersekutu, untuk kami mendengarkan firman-Mu, kebenaran yang berasal daripada-Mu saja Yesus. Seberapapun yang ada, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja pada kami. Engkau yang berbicara pada kami Yesus. Anak kami tahu Engkau selalu bersama kami. Engkau hidup bagi kami. Kami serahkan siang hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Apapun yang saya perkatakan itu semua hanya berasal daripada-Mu saja Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih tim PPW yang luar biasa. Shalom semua jemaat MHC yang luar biasa. Wow. Terima kasih Bapak Gembala diberi kesempatan. Nama saya yang belum kenal, nama saya Yulita Sari. Saya iparnya Pak Gembala. Diberi kesempatan hari ini untuk membagikan sedikit firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya. Semoga apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang setia Mount Hermon Church. Saya akan membagikan tema pada siang hari ini, silakan bahwa dia itu gentleness dan humility. Kita tahu kan artinya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita tentu yang rajin hadir di situ, kita tentu ingin sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus Kristus mempunyai suatu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan itu pun yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai anak-anaknya. Tuhan itu tidak menginginkan kita congkak, sombong. Apalah artinya kita di dunia ini hanya sementara loh. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita itu hanya sementara. Nanti pada waktunya kita dipanggil Tuhan, itu kita hanya 1 kali 2 meter gak ada apa-apanya.
juga yang gak ada yang dimasukkan apa yang kita miliki sekarang ini. Yang Tuhan berikan sekarang ini berkat kepada Bapak Ibu yang dikasih sekalian hanyalah titipan. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengelola apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan tidak ingin suatu kecongkakan, kesombongan. Misalnya saya punya harta berlebih atau saya punya kepandaian, saya bisa nyanyi yang luar biasa, saya sombong. Itu tidak ada di kamus Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua apa yang Tuhan sudah berikan kita tetap rendah hati. Apa yang sudah Tuhan kasih kita tetap lemah lembut. Di dalam menghadapi situasi mungkin saat ini yang bergejolak. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk terus bersikap rendah hati dan lemah lembut. Amin. Yang pertama silakan slide-nya Ibu. Kita baca sama-sama ya. Yang mungkin baca di layar aja ya. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Itu sudah ada di Alkitab loh. Tuhan yang bicara loh, bukan saya yang bicara ya. Tuhan bicara, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan apabila kita melakukan hal seperti itu, yang Tuhan sudah mencontohkan, dia begitu lemah lembut, dia begitu rendah hati, Tuhan yang turun dari sorga loh, dia itu anak raja, anak penguasa bumi dan semua yang kita miliki ini, dia turun ke sorga, berkorban bagi kita manusia. Dia merendahkan diri untuk kita menebus dosa kita umat manusia. Siapakah kita ini yang sudah ditebus oleh dia? Masihkah kita mau menyombongkan diri, mau congkak, mau berbangga hati? Pasti dia tertawa untuk hal itu. Dia aja yang begitu luar biasa, yang patut kita tinggikan. Dia adalah rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada juga selanjutnya Bu, bisa tolong bukakan Amsal 16 ayat 5. Kita baca ayat 2 ayat lagi ya. Nanti Amsal 16 ayat 5 dan Amsal 16 ayat 18 ya Bu. 16 ayat 5. 16 ayat 5 ya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Next ayat 18. 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Banyaklah di dunia ini ya kita lihat ya, orang yang sombong dan congkak akhirnya mungkin jatuh dan sebagainya. Kita tidak mau toh mengalami hal-hal seperti itu. Kita mau terus ditinggikan Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak lah, anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memilih kita loh, dari segitu banyak manusia di dunia ini. Dia sudah memilih kita. Luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang setia hadir di tempat ini. Setia melayani sebagai anak-anak Tuhan, pasti dia tidak pernah melupakan kita. Next. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita tahu salah satu dari buah roh itu adalah kelemah lembutan. Yang juga dapat diartikan sebagai kerendahan hati. Hendaknya kita rendah hati, jangan pernah sombong, jangan congkak ataupun tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Kita lihat lagi dan Yohanes 4 ayat 6. Kita baca ayatnya dulu ya. 1 Petrus 5 ayat 5 nanti baru poin kedua. 1 Petrus 5 ayat 5.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu semua seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Next, Yakobus ya. Tetapi kasih karunia yang dikaruniakannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu begitu baik bagi kita semua. Dan saya percaya apabila kita menjalankan sebagai anak-anak Tuhan yang terbaik, apalagi di dalam suatu komunitas. Nanti ada beberapa poin yang saya bahas. Bagaimana kita menghadapi kelemah lembutan, kerendahan hati di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi orang-orang di luar sana yang mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Selanjutnya, Tuhan Yesus adalah teladan di dalam hal kelemah lembutan dan kerendahan hati. Demikian juga banyak anak Tuhan lainnya dalam Alkitab yang rela dibentuk dan mau taat kepadanya. Seperti Musa, Daud, Yusuf. Saya ambil contoh Yusuf ya. Saya nonton filmnya di Netflix apa YouTube kalau nggak salah, saya nonton. Yusuf itu kan tidak dianggap ya oleh kakak-kakaknya dan keluarganya. Karena dia anak dimanja, anak yang menyebalkan mungkin gitu ya bagi kakak-kakaknya gitu ya. Karena ayahnya terlalu manjain dia, sayang dia, sehingga apa-apa untuk Yusuf sehingga kakak-kakaknya sebel banget gitu ya sama dia. Sampai akhirnya dia dibuang ke sumur dan diangkat oleh orang-orang untuk dibeli sebagai budak. Tapi Yusuf tidak pernah mengeluh. Dia menjalani semua proses yang ia alami. Dia menjalani walaupun dia kadang menggerutu. Tuhan kenapa seperti ini? Tapi dia melakukan yang terbaik. Waktu di rumah Potifar juga dia melakukan walaupun dia hanya sebagai pelayan. Yang tadinya dia dimanja, disayang oleh orang tuanya. Apapun diberikan oleh orang tuanya. Tapi di rumah Potifar dia hanya sebagai budak dan sebagai pelayan. Yang bisa disuruh-suruh. Melakukan apapun pekerjaan yang mungkin hina dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah menggerutu. Dia hanya mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah bersama dia. Sehingga suatu ketika terjadi hal yang dia tidak mau melakukannya oleh istri Potifar. Tapi istri Potifar memfitnah dia. Dia tetap mengucap syukur walaupun dia dipenjarakan. Malah menjadi berkat di penjara itu. Bagi tukang minuman dan tukang roti. Kita tahulah ceritanya semuanya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi penguasa utama di Mesir. Luar biasa kan hadiah yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak, kalau kita tetap rendah hati, kita tetap mengerjakan dengan lemah lembut, dengan apa yang Tuhan sudah suruh kepada kita. Pasti Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Dia tahu loh ibu-ibu yang lakukan, bapak-bapak yang lakukan. Itu untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaannya. Dia tidak pernah berhutang. Saya juga banyak hal-hal yang menghadapi banyak hal-hal. Yang kadang-kadang secara manusia itu mustahil bagi saya. Tapi saya tetap melayani dia. Tetap jalan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan misalnya menyuruh, Lita kamu harus ini melayani di sini. Saya banyak pelayanan di tempat lain, tapi terutama wanita-wanita ya. Sebetulnya hari ini saya juga ada jadwal di tempat lain, tapi saya keburu janji dengan Ibu Karlina, jadi saya ke tempat ini. Tuhan kadang-kadang menyuruh kita, kadang-kadang kita udah lelah dan capek. Aduh Tuhan, saya kemarin baru di sana melayani, hari ini kok melayani lagi gitu.
Jangan pernah menggerutu, apalagi untuk kerajaannya. Karena Tuhan perhitungkan apa yang kalian sudah kerjakan, lakukan dengan tulus hati. Jangan pernah menggerutu. Nextnya adalah kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Melainkan justru sebuah kekuatan yang terkendali dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Jadi kita lemah lembut itu bukan kelemahan kita gitu loh. Kamu sih terlalu lemah lembut. Bukan, no. Kita lemah lembut bukan seperti itu. Kelemah lembutan di dalam menghadapi, kadang-kadang pasti di luar sana ataupun di komunitas seperti ini ataupun di manapun kita ditempatkan. Kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang mungkin karakternya kadang-kadang menjengkelkan, mengesalkan kita, yang tidak, aduh kesel banget sih aku berteman dengan kamu, karaktermu seperti itu. Nah, di saat itulah Tuhan menuntut kita untuk kita tetap bersikap lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan tidak menginginkan dimanapun kita ditempatkan, di sekuler kayak, di pelayanan, di rumah pun, Tuhan mau kita tetap berjalan di dalam tracknya dia, tracknya Tuhan. Next Bu. Sementara itu, bukan, masih sementara itu. Sementara itu, kerendahan hati merupakan sikap hati yang mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Jadi rendah hati itu kadang-kadang kita harus mendahulukan ya kepentingan orang lain. Memang kadang-kadang berat, gak gampang menjalaninya. Tapi berusahalah, cobalah. Karena Tuhan menginginkan kita seperti itu loh. Tuhan menginginkan kita mendahulukan kepentingan orang lain. Jangan ego kita dulu yang muncul. Jangan kemauan kita, egois kita. Saya harus begini. Sedangkan si A bilang, lah ibu jangan begitu. Ayo kita sama-sama diskusi. Cari jalan keluar yang terbaik. Jangan mencari keributan, kericuhan. Kita belajar mengikuti karakter yang Tuhan Yesus miliki. Next. Nah, ini aplikasi di dalam kehidupan kita. Yang pertama udah pasti di dalam keluarga. Bagaimana kita menerapkan kerendahan hati dan kelemah lembutan di dalam keluarga kita. Karena itu adalah hal yang pertama. Hal yang utama yang harus kita lakukan. Bagaimana kalau kita tidak lemah lembut, rendah hati di dalam keluarga kita. Terus kayak saya khotbah di sini. Aduh, orang mungkin yang kenal saya dekat gitu atau siapalah yang ada tinggal di dalam rumah saya. Bilang, ya dia khotbah kayak begitu. Di rumahnya mungkin marah-marah, bentak-bentak atau segala macam yang kurang berkenan. Lah itu kan tidak menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Tuhan mau kita mulai dari kelompok yang kecil. Itu keluarga kita, Yerusalem kita. Kita mencontohkan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baru kita bisa sebar ke orang lain, ke komunitas kita, ke pelayanan kita. Seperti itu yang Tuhan mau bagi kita. Jadilah contoh dulu kalau kayak saya masih punya suami, punya anak. Ayo, tugas kamu sebagai istri bagaimana? Perkataanmu bagaimana? Di dalam keluarga. Kalau enggak anak saya tuh bisa cecar saya. Lah mama di rumah seperti ini. Di atas panggung bisa ngomong baik-baik. Kan tidak menjadi berkat bagi. Nanti dia cerita ke temannya. Mami saya di rumah kerjanya marah-marahin saya, bentak-bentak saya. Ya kalau anak ada salah pasti saya tegur. Tapi dengan kasih gitu loh. Tapi kan tidak mau menjadi batu sandungan untuk pelayanan kita di luar. Ayo kita belajar dari Yerusalem kita. Kita mulai, yaitu pelayanan kita yang pertama sesungguhnya adalah di dalam keluarga.
Jika tidak bisa mempraktekkan kelemah lembutan serta kerendahan hati, pertama-tama melalui keluarga kita, bagaimana mungkin kita bisa menerapkannya di luar sana? Kita baca ya, Yakobus 1 ayat 19. Silakan Bu. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi kayak saya sebagai ibu rumah tangga, misalnya anaknya kenapa, ayo dengarkan dulu dia mau ngomong apa. Mungkin dia ada masalah, jangan pulang-pulang langsung dimarahin, dibentak-bentak. Yang kata-kata kita juga mungkin tidak memberkati hidup dia. Sebagai anak tentu dia kecewa. Juga suami, mungkin suami kenapa gitu pulangnya telat tapi lupa lapor ke saya. Terus pulang-pulang saya sudah tungguin nih di depan pintu. Kenapa kamu pulang malam? Nggak bilang-bilang saya. Nah itu kan gak jadi benar. Mungkin dia ada sesuatu di kantor. Atau di jalan. Di Jakarta itu kan segala macam bisa terjadi. Macet lah dan segala macam. Jangan datang-datang langsung dimarahin. Nah itu kan tidak menjadi berkat. Kita dengar dulu duduk masalahnya. Nah mungkin kalau dia cerita barang tahu tidak berkenan kan kita bilang, kok kamu begitu? Kan kita bisa discuss, cari jalan keluar yang terbaik. Itulah kita belajar di dalam keluarga kita. Ada contoh satu hamba Tuhan terkenal. Saya ngefans banget sebetulnya sama hamba Tuhan ini wanita di Jakarta. Tapi dia punya batu sandungan dengan anaknya. Anak dia perempuan semua, 2 orang. Pembicara ini cukup terkenal di Jakarta dan dia punya gereja besar di Jakarta. Tapi dia pernah bersaksi. Saya sudah khotbah. Nama saya sudah di seluruh dunia, mungkin dia udah ngetop karena cukup besar pendeta ini. Tapi saya punya masalah di rumah. Dia bilang. Dengan anak saya. Mungkin dulu sebelum dia menjadi pengkhotbah atau terkenal seperti saat ini, dia punya masalah dengan anak perempuannya ini. Mungkin dia dulu ya kurang berkenan perkataannya, yang mungkin menyakitkan itu anak. Sampai dia jadi pengkhotbah, itu anak gak pernah mau dengar perkataan ini ibu. Kalau dimarahin sama ibu ini, itu anak diam aja cuek kayak orang tidak dengar itu siapa yang ngomong, dicuekin maminya. Mau ngomong apa maminya dicuekin, mau ditanya apa pokoknya dia lakukan semau mau dia lah. Tuh anak gak mau dengar sepatah kata pun yang maminya perkatakan. Mungkin dia kecewa saat masih kecil dan terbawa traumanya itu sampai dia sudah agak remaja. Jadi pendeta ini hanya berdoa setiap hari. Membawa anak ini kepada Tuhan untuk mengalami perubahan. Si pendeta ini tiap hari baik-baik ngajak ngobrol tuh anak. Cici kamu perlu apa, mama mau kesini apa mau ini, apa cici perlu ini, cici perlu ini. Ditawarin tuh anak diem aja, gak perlu. Dia bilang dengan muka jutek dan muka tidak bagus. Dia hanya menjalani kehidupan dia. Dia belajar, oke, dia belajar. Tapi dia gak pernah mau dengar apapun maminya suruh. Maminya panggil dia tidak mau nengok. Dia benar-benar seperti kepahitan. Nah pendeta ini kan merasa saya khotbah, saya pendeta besar loh. Tapi anak saya di dalam rumah seperti itu merupakan beban yang sangat berat bagi dia. Beban mental. Anak saya seperti itu bagaimana saya mau jadi berkat bagi orang lain. Anak saya aja tidak menghargai saya. Dia berdoa, puasa, pokoknya bertahun-tahun itu berjalan. Pada suatu waktu, anak ini tetap datang sekolah minggu seperti biasa. Suatu waktu anak ini ikut retret di sekolah minggu. Dan Tuhan menjamah ini anak. Doa ibunya dijawab. Anak ini diubahkan. Yang tadinya begitu benci dengan maminya, saat pulang dari retret dia langsung memanggil mami. Biasanya gak pernah manggil mamanya. Padahal maminya hamba Tuhan terkenal. Aduh maminya langsung bersujud di hadapan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan telah menjawab doanya. Pengorbanannya dia berdoa dan anaknya diubahkan.
Ayo kita seperti itu, janganlah menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. Next, yang berikutnya adalah di dalam komunitas. Bagaimana kita menerapkan kelemah lembutan ini dan kerendahan hati di dalam suatu komunitas. Di dalam pekerjaan boleh, di dalam pelayanan juga. Mempraktekkan hati yang tidak sombong ataupun meninggikan diri, melainkan lebih menghargai serta mengakui peran orang lain di dalam meraih keberhasilan. Bersama-sama melalui pekerjaan maupun pelayanan kita. Nah, di komunitas, di pekerjaan, di pelayanan tentu lebih susah ya daripada di rumah. Lah kita gak kenal karakter masing-masing. Saya gak kenal karakter Nita. Ketemunya cuma hari Minggu ya Nita. Itu juga sekali-sekali. Nah seperti itu. Seperti apakah, bagaimana kita bersikap? Disinilah Tuhan menuntut kita. Jadilah seorang anak Allah. Anak Tuhan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Di dalam komunitas seperti ini, di dalam pelayanan kita, jadilah terang. Jadilah panutan dan orang akan melihat, wow luar biasa ya dia. Ternyata dia seperti itu. Jangan hanya asal ngomong aja, tapi kelakuan kita orang lain melihat loh. Di lingkungan, di pelayanan kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, ayo bawa karakter yang dari Tuhan. Karakter yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kadang kita suka mungkin kesel, apa egois, ayo sabar, sabar. Itu adalah titipan Tuhan loh. Apalagi kita mempunyai suatu komunitas seperti ini. Komunitas yang takut akan Tuhan. Saya banyak membawahi beberapa komunitas wanita. Maaf ya bapak-bapak, wanita itu aduh pusing ya kalau udah wanita semua kumpul ngomongnya berisik. Pusing saya kadang-kadang. Tapi saya sebagai leader, saya kan harus mendengar mereka. Mendengar apa yang mereka curhatin, saya gak bisa. Udah bu, nanti ya bu, saya mau kesini dulu. Saya gak bisa milih-milih orang. Saya gak bisa pilih yang dia berduit, yang dia gak punya duit, yang dia naik Mercy, yang dia naik angkot. Saya gak bisa pilih, apalagi sebagai leader. Saya harus memberi contoh. Bagaimana saya seorang leader. Seperti semalam, saya udah mau keluar makan malam dengan suami, dengan anak. Pas jam 7 malam, ada jemaat saya, domba-domba saya, telepon. Bu Lita, apa kabar? Ceritalah panjang lebar. Anak saya udah bilang, Mama ini udah jam berapa? Lah saya kan gak bisa nyetopin, dia mau sharing. Walaupun dia udah ibu-ibu yang sudah usianya di atas saya. Gak mungkin, bu, sorry ya bu, saya mau pergi dulu. Saya gak enak gitu loh. Dia cerita kok, kondisi saya bu, tolong dukung saya dalam doa ya bu. Dia bilang begitu. Oh iya pasti, kan saya pasti mengatakan saya pasti dukung dulu. Anak saya dan suami saya udah kasih lihat jam-jam aja. Udah mau makan maksudnya, udah jam makan. Karena kita mau makan keluar gitu loh. Gue bilang tunggu, gue bilang ke anak saya, sebentar. Mama gak mungkin menyetop handphone ini, dia sedang sharing gitu loh. Dan itu juga tidak lama. Seperti itu kita di dalam suatu komunitas. Kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin sesuatu, gak usah pelayanan, di dalam pekerjaan juga. Kita memberi contoh loh kepada bawahan kita. Bagaimana karakter kita. Bagaimana mungkin Anda tidak berkenan, tapi mencontohkan ke bawah. Bagaimana anak buah Anda. Kita apalagi anak-anak Tuhan, tentu berbeda ya. Kita sudah tahu kebenaran, kita lakukan yang terbaik. Di dalam suatu komunitas, jadilah terang, jadilah berkat. Mereka akan merasa diberkati. Next, yang 3 adalah di dalam komunitas tadi juga. Di tengah masyarakat. Walaupun mungkin sulit dengan mengutamakan kepentingan orang lain melalui komunitas, melebihi kepentingannya sendiri. Maupun saling peduli di tengah masyarakat, terutama akhir-akhir ini. Namun kita juga berbuat demikian tidak bisa menunjukkan kelemah lembutan maupun sikap rendah hati. Apakah ini mencerminkan dan bisa disebut sebagai murid Tuhan Yesus? Ya seperti itulah yang Tuhan tuntut dari kita. Memang berat kadang-kadang. Kita sebagai anak Allah berat melalui proses seperti itu. Tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan tuntut.
kita sebagai anak-anaknya. Tuhan menuntut kita. Dan pasti Tuhan menepati janjinya. Apa yang kalian doakan. Kalau kita melakukan dahulu. Apa yang telah Dia firmankan. Apa yang Dia tuntut dari kita. Kesimpulannya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati itu mencerminkan karakter Kristus. Sungguh nyata dan ada dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, hendaknya kita hidup dengan sikap lemah lembut, rendah hati, melalui perkataan, pikiran, maupun perbuatan kita setiap hari. Supaya efektif menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Jika Tuhan Yesus saja mau lemah lembut dan rendah hati, siapakah kita? Sehingga mau menyatakan diri yang sebaliknya dengan bersikap angkuh, congkak, sombong, serta tinggi hati. Saya percaya kita semua ayo belajar sebagai anak-anaknya Tuhan. Belajar sedikit demi sedikit. Saya juga belajar sedikit demi sedikit. Nggak mungkin kita langsung, mungkin kita sudah punya karakter seperti apa yang dulunya, terus langsung berubah. 180 derajat, susah ya. Tapi kita belajar. Bersama Tuhan kita pasti mampu. Tuhan akan mengubahkan karakter kita. Yang tadinya tidak betul, yang tadinya tidak baik. Menjadi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Itu aja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, ada sukacita untuk Bapak Ibu semua. Amin, ada sukacita ya. Firman Tuhan yang dibagikan luar biasa untuk kita, terutama untuk kaum wanita. Terima kasih Ibu Evangelis Carlita Sari, terima kasih Ibu untuk firman Tuhan siang hari ini yang sangat memberkati. Terutama saya di sini bicara sedikit, terutama untuk saya pribadi. Saya memiliki karakter yang, aduh Bu Carlita belum tahu tadi, tapi saya berusaha Bapak Ibu ya. Ini perjuangan yang sangat berat, tapi saya berjanji di hadapan Tuhan. Iya betul. Saya berjalan di beberapa komunitas dan saya memang terkenal dengan karakter yang dalam arti saya bicara A ya A gitu. Tapi sekarang saya setelah beberapa banyak waktu untuk melayani Tuhan, Tuhan mengubah saya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang tak mungkin apabila kita niat, Tuhan pasti memberikan jalan terbaik. Ya. Amin untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini, mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus terima kasih untuk siang ini. Untuk firman yang sudah diberikan tadi oleh Ibu Evangelis, Ibu Carlita Sari. Terima kasih Tuhan, firman yang memberkati untuk kami semua, terutama untuk saya pribadi Tuhan. Tuhan Engkau berkati pelayanan dan kehidupan keluarga besar dari Ibu Evangelis, Ibu Carlita. Engkau berkati supaya Ibu Carlita terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan di dalam komunitas-komunitasnya Tuhan. Engkau berkati dia selalu Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir. Dan siang ini kami ingin berikan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati setiap pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan siang hari ini. Mari kita naikkan pujian ini sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah
kasih, puji Tuhan sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon. Untuk Shalom sepekan. jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Ibu Julita Sari atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 jam 18 yang dilayani oleh Dameria Tobing dan Pastor Tommy Sanger. Ibadah hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat dan merupakan bagian pertama dari khotbah serial Paskah. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Evangelis Roni Immanuel alias Mongol. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church dalam rangka menyambut Paskah. Mount Hermon Church mengadakan khotbah serial tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Mari bergabung dalam ibadah kami dan ikuti khotbah serial ini yang dimulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 18 April 2025. Kuis Alkitab episode ke-8 akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 27 Februari 2025. Mari ajak saudara dan teman Anda dan membentuk tim yang beranggotakan 3 orang. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp Group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita siang ini, saya undang Bapak Ibu sama-sama berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah karyawan dan profesional Tuhan. Walaupun singkat kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati yang disampaikan oleh Evangelis Julita Sari Tuhan. Terima kasih. Berkati pelayanannya Tuhan, semakin heran dan dahsyat untuk semakin banyak membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Berkati juga suaminya Yakob, berkati juga kedua putranya Niko dan Jeremy, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati juga setiap kami yang hadir. Apapun sakit kita, percayalah, berdoa kita kepada Tuhan, kita pasti sembuh. Karena nama Yesus di atas segala nama penyakit kita. Demikian juga tahun 2025 itu lebih baik dibandingkan tahun 2024. Apapun kata dunia. Kenapa? Karena firman yang berkata kita selalu naik jadi kepala. Artinya tahun 2025 naik lebih dibandingkan tahun 2024. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Presiden dan juga Wakil Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berikan kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju nomor 4 ekonominya terbesar di dunia. Dan sekarang pertumbuhannya Indonesia 5% Tuhan, bahkan adik presiden berkata akan meningkat menjadi 8-9%. Berarti hampir 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga pemimpin daerah yang baru dilantik kemarin juga Tuhan, urapi, berikan kesehatan sempurna, berikan hikmat, bahkan juga hati yang selalu punya hati untuk rakyat di wilayahnya masing-masing. Untuk mereka menjadi sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Monemo Church hadir di tempat ini. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih apapun yang mati, baik itu dalam keluarga, pergaulan kita, dengan rekan bisnis, dengan teman-teman, apapun itu selalu undang Yesus. Maka Yesus akan membangkitkan, akan menghidupkan apapun yang mati di hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, dan kami akan menutup doa salawat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Sehingga dosa kita tidak menimpa aku.